Halo, kembali lagi bersama saya. Saya tidak pernah bosan mengulas mengenai Ayla. Sebelumnya kemarin saya mengulas mengenai spesifik dari tipenya. Sekarang saya mau mengulas mengenai desain interiornya, anatomi interiornya, dan apa aja yang di dalamnya ada di situ. Ya, nggak banyak orang menjelaskan secara detail satu persatu, tapi di video ini saya akan menjelaskan terkait hal itu. Yuk, ini dia interior dari All New Xenia R. Ini tour mengenai interior dari Xenia R. Ya, mari kita teliti satu persatu. Jadi secara konsep ya, desain dari dashboardnya ini luas banget ya untuk yang atasnya itu. Jadi kalau mau naruh barang pun oke. Sebelah sini. Nah, di sini. Nah, kenapa kok ada kecenderungannya di sini ya, ada tonjolannya biar apa? Biar kalau naruh barang itu nggak mudah jatuh. Makanya kan dibikin dashboardnya itu agak landai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, airbag juga sudah ada ya, dan di sisi tiangnya itu sudah ada speakernya atau tweeternya. Nah, untuk keseharian mendengarkan musik pastinya lebih nyaman. Terus ke atas sedikit ini sudah ada dyneck-nya ya, jadi sudah bisa anti silau-nya juga, jadi untuk mengendara pun juga lebih nyaman. Untuk melepasnya pun juga lebih mudah. Di sini ada slot-slotannya, jadi kalau misalkan mau ganti juga cukup oke. Terus kemudian sedikit ke bawah, tipnya ini model floating ya. Nah, kelihatan seperti ini model floating ya, gantung sebenarnya. Dengan layar yang lebih besar daripada versi di bawahnya, dan udah support sama Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini juga ada sebuah tempat yang mungkin bisa buat naruh barang atau apapun ya. Secara desain center cluster ini cukup oke ya. Terus kemudian di sini ada lekukan dan di sini ada tempatnya. Dan ini halus ya, materialnya juga halus dan ada motifnya, dan di dalamnya ini juga sudah ada motifnya juga, jadi membuat nggak gampang lecet gitu loh. Jadi kalau misalkan diraba gitu enak, halus. Terus kemudian ada tempat AC, dan ini tempat minumnya juga yang paling penting ya. Terus kemudian ke bawah sedikit, nah ini memang tempatnya agak ke dalam karena buat ini ya. Nah, tempat penyimpanannya ini juga cukup oke ya, luas banget. Ke sisi tengah atau center cluster, secara overall untuk sisi tengahnya itu tampilan seperti ini ya. Jadi menggabung dari atas sampai ke bawah sini dan menyatu jadi satu seperti ini. Itu asetnya dari tengah, dan ini nggak ada tombol, nggak ada kayak sesuatu hal yang mencolok ke luar ya. Jadi udah full digital. Di sini ada tempat tombol untuk starternya. Kenapa kalau dari tengah? Biar lebih mudah untuk aksesnya, dan di sini juga ya. Terus tempat pengecasan juga sudah ada, dan ada lacinya. Lacinya ini gampang ya, gampang untuk dijangkau. Jadi kalau mau naruh barang di sini juga lebih mudah. Kemudian transmisinya ini enak. Jadi ergonomis sekali dari posisi kita mengemudi, dan untuk memindahkan tuasnya juga lebih enak ya. Jadi lebih nyaman untuk dipakai hariannya. Kemudian ini laci juga berfungsi, headrest juga berfungsi, jadi seperti ini nanti. Jadi lebih nyaman untuk berkendara. Kemudian handremnya ditaruh di sini. Kalau misalkan bapak ibu duduk ya, jadi lebih aman mengendarai seperti ini nih. Kalau nggak ada ininya mungkin sedikit agak ke dalam ya. Dan ini juga sudah ada tempat penyimpanan. Terus dari sisi setir interiornya di sini sudah ada layar TFT-nya ya. Ini iluminator semua, jadi memang kalau misalkan nggak nyala pun juga kelihatan full hitam semua, nggak kelihatan. Terus setirnya sudah ada airbag, dan ini letak tombol fungsional juga masih oke ya, masih kejangkau sama jempol ya. Ukuran saya jempolnya normal orang dewasa. Terus untuk yang sisi sebelah kiri ini juga masih terjangkau ya untuk tombolnya, jadi masih oke. Dan di sini masih warna material dan masih cukup oke ya. Ini halus tanpa kulit ya, dan ini empuk. Nah, ini empuk, sangat empuk sekali. Terus kemudian di sini juga tempat minum sifatnya fix ya, nggak kayak tadi yang sebelah sana. Ini fix karena kalau untuk mengemudi sambil naruh itu biar langsung gini, daripada narik gini nanti mengganggu pandangan ketika mengemudi. Kemudian sudah dilengkapi pula dengan traction control ya, jadi anti selip ketika jalanan lurus, belok, terus kemudian kecepatan tinggi, jadi lebih gampang ya. Itu sekilas mengenai dashboard ya. Kalau interiornya seperti ini. Secara overall untuk interior cukup oke ya, itu bagian dari sisi depan ya. Jadi memang masih oke banget nih tampilannya, dan untuk berkendara secara
hariannya juga cukup oke dan sangat nyaman sekali dari konfigurasi dan pengaturan interior speedometernya. Itu tadi ulasan saya mengenai desain dari interior Xenia R per detailnya. Jadi mulai ada apa aja, kenapa kok desainnya seperti itu, terus sentuhannya seperti apa, ada semua di yang tadi saya jelasin. Untuk selanjutnya saya akan selalu update video mengenai Daihatsu terutama Xenia ini secara yang lebih detail. Untuk yang baris kedua saya udah ulas di video sebelumnya. Terima kasih.